Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berusaha belajar atau mendengar tentang kisah-kisah wanita-wanita salehah yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Tentu di antara faedah kita mempelajari, terutama khususnya kepada ibu-ibu, tatkala mempelajari sirah, sejarah wanita-wanita salehah tersebut, dua manfaat besar. Yang pertama, memotivasi kita untuk bisa meniru mereka, ya. Untuk seperti mereka mungkin sulit atau bahkan mustahil, tetapi meniru-niru mereka, bertasyabbuh dengan mereka, dengan orang-orang saleh tersebut. Telah ada contoh nyata di alam semesta ini wanita-wanita saleh yang luar biasa, ya, bukan khayalan tapi pernah ada. Maka ini memotivasi kita untuk bisa berusaha beramal saleh semaksimal mungkin. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, agar kita tahu diri, jauh daripada penyakit ujub dan bangga, ya. Karena seseorang terkadang tatkala dia beramal saleh dia merasa dirinya hebat, tapi tatkala dia membaca bagaimana sirah para ulama, apalagi sirah para sahabat, terlebih lagi sirah para nabi, ya, atau wanita-wanita salihat seperti yang akan kita ceritakan, maka akan membuat dirinya merasa rendah, ya. Bahwasanya apa yang dia kerjakan tidak ada apa.
Sudah. Cek. Tes tes. Tes. Tes tes 1 2. Ini bukan kena virus kan? Tes tes 1 2 3. Tes 1 2. Sudah oke belum? Sudah ya, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tadi saya sebutkan 2 keutamaan kita mempelajari sejarah orang-orang terdahulu ya. Yang kedua saya sebutkan bahwasanya menjauhkan kita dari penyakit ujub, merasa bangga karena apa yang kita lakukan ini sangat tidak ada apa-apanya dibanding dengan perjuangan yang mereka lakukan ya. Sehingga kita termotivasi untuk beramal soleh sambil menjauhkan diri kita dari penyakit ujub ya. Karena syaitan tidak peduli tatkala ingin menggelincirkan manusia ke dalam neraka jahanam, apakah dengan membuat orang tersebut meninggalkan amal soleh atau membuat seorang terjerumus dalam ujub karena saking banyak amal solehnya. Tapi saya diminta untuk menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ya, juga Al-Imam Muslim dalam sahih mereka dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsir." Yang sempurna dari lelaki banyak ya. Walam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imratu Fir'aun. Dan tidak sempurna dari kalangan wanita kecuali Maryam bintu Imran dan Asiyah istrinya Fir'aun. Wa fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli as-sarid 'ala sa'iri ta'am. Dan keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan as-sarid, itu jenis makanan yang disukai oleh orang-orang di zaman tersebut, 'ala sa'iri ta'am, dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berdengung ya, coba dengungnya dikurangi apanya? Econya coba. Hah? Tes. Tidak bisa dikurangi dengungnya. Berdengung. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes. Nah itu sudah. Jangan digoyang lagi, sudah cukup. Sudah cukup sudah. Jazakumullah khairan. Sudah? Diisolasi biar enggak gerak putarannya. Sudah? Sudah. Baik. Jazakumullah khairan. Kita ulangi, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini karena pengajian ibu-ibu, bapak hanyalah penonton dan penggembira ya. Kamula minar disolasi. Jangan dikorek-korek lagi, udah cukup. Sudah? Coba keluar semua. Jazakallahu khairan. Nabi SAW bersabda, "Kamula minar rijal katsir." Yang sempurna dari kalangan lelaki banyak. Walam yakmul minan nisa ila Maryam bintu Imran. Adapun yang sempurna dari kalangan wanita cuma Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah
istrinya Fir'aun. Wa fadlu Aisyah 'ala nisa ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'am, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain seperti keutamaan makanan tharid dibandingkan makanan-makanan yang lain. Hadis ini bercerita bahwasanya yang mencapai kesempurnaan dari kalangan lelaki banyak. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan di sini? Maksudnya sifat-sifat manusia yang merupakan tempat pujian seperti keberanian, kecerdasan, kepemimpinan, kemudian akhlak yang mulia, kesabaran yang luar biasa, ya, ketegaran, ya, kemudian kekuatan dan yang lainnya. Ya, ini hal-hal yang manusia dipuji, ya. Dan banyak lelaki yang mencapai kesempurnaan tersebut. Oleh karenanya di antaranya Allah tidak mengutus para anbiya kecuali dari kalangan lelaki. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali para lelaki. Yang menjadi para nabi adalah para lelaki. Para anbiya, para mursalin hanyalah dari kaum lelaki, ya. Namun di sana ada segelintir wanita yang mencapai kesempurnaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ini, Nabi menyebutkan dua wanita yang telah mencapai kesempurnaan, yaitu Asiyah istri Fir'aun, kemudian Maryam bintu Imran, ibunya Nabi Musa alaihi salam. Inilah dua wanita yang telah mencapai kesempurnaan. Bahkan kisah mereka berdua disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Saking begitunya sempurnanya dua wanita ini, yaitu Maryam bintu Imran dan Asiyah imra'atu Fir'aun, sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya mereka berdua adalah nabiyah, adalah nabi perempuan. Ya, ada sebagian ulama, dan ini pendapat yang salah, ya, berpendapat bahwasanya bisa ada nabi dari kalangan wanita, bisa ada nabi dari kalangan wanita, ya. Mereka berdalil dengan dalil-dalil mereka, seperti contohnya tentang Maryam bintu Imran, di mana didatangi oleh malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril berbicara dengan Maryam sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam di antaranya, ya, innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya, wahai Maryam, sungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi, ya, anugerah kepada engkau dari Allah Subhanahu wa taala, kau akan memiliki seorang anak yang suci. Nah, perbincangan Jibril sebagai statusnya sebagai malaikat pembawa wahyu kepada Maryam dianggap bahwasanya Maryam adalah seorang nabi. Maryam adalah seorang nabi, nabiyah, nabi perempuan. Ya, nabi perempuan. Namun ini dibantah oleh jumhur ulama bahwasanya tidak semua yang bertemu dengan Jibril lantas kemudian menjadi nabi. Jika pembicaraan tersebut bukan wahyu, kapan seorang dikatakan nabi? Jika ada wahyu berupa syariat yang diturunkan kepada orang tersebut. Adapun Jibril alaihissalam ketika berbicara kepada Maryam bukan sedang menyampaikan syariat, tetapi sedang memberi kabar bahwasanya Maryam akan mengandung seorang anak yang mulia. Oleh karenanya pembicaraan Jibril kepada alaihissalam kepada Maryam bukanlah wahyu sehingga menjadikan dia seorang nabi, tetapi menunjukkan dia seorang wanita yang sangat salehah. Intinya yang dimaksud dengan sempurna di sini bukanlah sempurna menjadi nabi, tapi sempurna pada hal-hal yang sifat manusiawi yang itu merupakan tempat pujian, seperti kesabaran, ketegaran, kesempurnaan dalam berfikir, kebijakan dalam mengambil tindakan, ya, keberanian dan yang lainnya. Ya, sifat-sifat seperti ini kebanyakan tidak dimiliki oleh wanita, yang kita tahu wanita kebanyakan adalah mendahulukan perasaannya daripada nalarnya. Yang Nabi SAW mensifati mereka dengan naqisati aqlin wa dinin, bahwasanya wanita kurang agamanya dan kurang akalnya. Kurang agamanya tatkala dia haid dia tidak bisa beribadah, tidak bisa salat. Kurang akalnya karena mendahulukan perasaannya daripada nalarnya, sehingga emosionalnya lebih cepat bergerak, ya, daripada nalarnya. Makanya Nabi SAW sifati mereka dengan qawarir, yaitu kaca-kaca yang mudah, botol-botol atau kaca-kaca yang mudah untuk pecah karena tidak stabilnya mereka, ya. Makanya dalam banyak syariat seperti Nabi SAW, ya, tidak menganjurkan wanita untuk ziarah kubur, ya, tidak dianjurkan untuk ziarah kubur. Di antara hikmah disebut oleh para ulama,
Karena wanita kalau ziarah kubur dia tidak bisa menahan emosionalnya, ya, tidak bisa menahan perasaannya sehingga kemudian akhirnya terkadang mengucapkan kata-kata di kuburan yang menunjukkan tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia kunjungi anaknya sudah meninggal, maka dia pun akan menangis-nangis, meraung-raung, atau kenapa kau pergi meninggalkan aku? Kenapa ya Allah engkau mencabut nyawa anakku? Dan dikhawatirkan demikian. Dan kita tahu wanita lemah dalam hal ini. Oleh karena juga disebutkan dalam hadis nanti tatkala Dajjal muncul, ya, di akhir zaman, maka ibu-ibu banyak yang keluar kemudian ikut Dajjal, ya. Kenapa? Mungkin zaman itu ada medsos, mereka lihat, ini Dajjal luar biasa sakti, dan akhirnya mereka ikut apa? Ikut Dajjal karena mereka mendahulukan perasaan daripada nalar, sehingga Nabi menyuruh para lelaki di akhir zaman untuk mengikat, ya, ibu-ibu, ya, ibu mereka, sehingga ada seorang laki mengikut ibunya, mengikat adik perempuannya, mengikat istrinya, mengikat kakaknya supaya tidak keluar bertemu dengan Dajjal. Kenapa? Karena mereka perasaan mereka tidak stabil, ya. Karenanya yang mencapai derajat sempurna dari kalangan para wanita tidak banyak. Bahkan seakan-akan hadis ini memberikan hanya batasan cuma dua. Minal umamis sabiqah, dari umat-umat terdahulu yang mencapai kesempurnaan cuma dua perempuan. Siapa? Maryam bintu Imran sama siapa? Asiyah bintu Muzahim. Kemudian Nabi mengatafkan atau menggandengkan penyebutan Aisyah radhiyallahu taala anha dengan pujian tersendiri, di mana Nabi mengatakan wa fadlu Aisyah ala nisa ka fadli ats-tsarid ala sa'iri ta'am, dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain, ya, seperti keutamaan makanan tsarid dibandingkan seluruh makanan. Ats-tsarid itu adalah makanan yang potongan-potongan roti dipotong-potong, dicampur dengan marak, dengan air daging, kemudian ada dagingnya, sehingga dia makanan yang, tolong jangan dikorek-korek lagi, ya. Ini mulai dengung, mohon maaf, ya. Ini dengung lagi nih. Tadi sudah nyaman. Jazakallahu khairan. Baik, saya ulangi, ats-tsarid adalah makanan yang merupakan dibuat dari potongan-potongan roti, ya, kemudian dicampur dengan kuah daging sehingga enak dimakan, mudah dikunyah, dan mudah untuk dilumat oleh lambung dan segera menimbulkan kekuatan, sehingga orang-orang lebih suka makanan tsarid dibandingkan makanan yang lain. Ini contoh makanan yang mungkin terlezat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sekarang makanan bermacam-macam, ya. Ada nasi mandi, nasi kebuli, ya. Nasi kuzi, nasi kapsah, ya. Nasi hashi, banyak sekali. Antum enggak pernah makan jangan-jangan. Kita ada nasi rawon, nasi apa? Nasi kucing, Masya Allah. Banyak. Jadi intinya zaman dahulu makanan tidak sezaman sekarang. Sehingga Nabi mencontohkan tsarid. Tsarid itu makanan biasa. Kalau untuk zaman kita mungkin makanan biasa, cuma potongan-potongan roti dicampur dengan marak, dicampur dengan apa, kuah kaldu kambing, ya sudah, itu biasa aja, ya. Ya, tapi itu makanan terlezat di zaman tersebut karena mengumpulkan berbagai macam keutamaan, di antaranya dia lezat, kemudian di antaranya mudah untuk dimakan, kemudian mudah untuk dilumat dan segera bisa disantap karena rotinya sudah lembut, dagingnya lembut, ya. Berbeda kalau kita misalnya makan roti Afghanistan, kalau di Saudi ada namanya roti tamis besar, yang mungkin dipotong dulu, ini kunyahnya agak lama, ya. Apalagi kalau kita makan roti-roti yang alot misalnya, agak lama, tapi itu mudah, kemudian mudah dicerna sehingga mudah menimbulkan kekuatan. Inilah kenapa Nabi memuji Aisyah dibandingkan wanita lain, karena dia seperti tsarid, ya, makanan terbaik tatkala itu dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain, kata para ulama, karena Aisyah memiliki banyak keutamaan, di antaranya Nabi enjoy dengan Aisyah, kalau bicaranya enak didengar, ya. Kemudian pandai melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan intinya menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibarat kalau makanan enak, lezat, enak dimakan, mudah dicerna, ya, dan lain-lain. Baik, dalam sebagian riwayat ada tambahan, tapi bukan riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Ya, riwayat dalam Al-Musnad, ya, dan yang lainnya, ya.
Ada tambahan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walam yakmul minan nisa illa arba'." Dan tidak sempurna dari kalangan para wanita kecuali 4 orang. Ada tambahan. Kalau tadi cuma 2, Asia sama Maryam. Dalam riwayat yang lain, ya, dengan lafal kecuali 4 orang. Tambahan Khadijah bintu Khuwailid dan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tambahan ini, tambahan Khadijah radhiyallahu anha dan Fatimah radhiyallahu taala anha, ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebenarnya mengatakan tambahan tersebut syadzah, ya, karena perawinya menyelisih ashab Syu'bah. Sebenarnya mengatakan riwayatnya diterima karena datang dalam riwayat yang lain, ya, juga menyebutkan 2 wanita ini, Khadijah radhiyallahu taala anha dan Fatimah. Saya sendiri tidak sempat untuk mengecek, ya, sejauh mana keabsahan tambahan tersebut. Wallahu alam bishawab. Tetapi kita akan menyebutkan 4 wanita ini ditambah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang seharusnya masing-masing dari wanita ini memerlukan satu muhadharah tersendiri, satu kajian tersendiri. Maryam kisahnya panjang, ya. Saya sudah di 2 kali kajian tentang Maryam belum selesai, ya. Kemudian Khadijah juga kisahnya panjang. Kemudian Asia bintu Muzahim istri Fir'aun, ini yang mungkin kisahnya pendek karena tidak sampai kepada kita ceritanya kecuali sedikit dan kebanyakannya datang dari kabar Israiliyat. Fatimah juga butuh cerita yang panjang, apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha butuh cerita yang panjang. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya menyinggung sedikit-sedikit tentang mereka. Semoga ibu-ibu bisa meniru mereka, ya. Semoga ibu bisa meniru mereka, ya. Dan biasanya bapak-bapak senang dengan kajian seperti ini, ya. Cerita tentang Khadijah, sabar, ya. Masya Allah, enggak pernah ngomel-ngomel sama suami. Sampai ada yang bilang sama saya, Ustaz, bikin kajian tentang Khadijah, Ustaz. Paling tidak istri kami berubah meskipun cuma seminggu terus balik modal kembali. Seminggu jadi Khadijah, besoknya jadi Juminten kembali. Baik. Pertama adalah siapa? Maryam bintu Imran. Allah Subhanahu wa taala muji Maryam bintu Imran berkaitan dengan bagaimana dia memiliki sifat iffah, menjaga dirinya, ya. Wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Allah sebutkan beberapa sifat sempurna di sini, kata Allah, dan Maryam bintu Imran, ya, allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya. Kenapa? Karena Maryam ini dituduh sama orang Yahudi berzina dengan seorang bernama Yusuf An-Najjar, ya. Lahirlah Isa. Isa adalah anak zina, ya. Maka Allah sifati bahwasanya Maryam allati ahsanat farjaha, yang benar-benar menjaga kemaluannya, ya. Dan Allah mengatakan fa nafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan ruh, ya, Nabi Isa ke dalam rahimnya, ya. Wa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia membenarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat minal qanitin, dan terakhir dia adalah orang yang sangat rajin beribadah. Ini 3 sifat yang dimiliki Maryam yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Pertama, menjaga iffah, menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya. Yang kedua, membenarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa taala, berita dari Jibril alaihissalam yang menyampaikan berita kepadanya. Dan yang ketiga, qanitat minal qanitin, itu sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhana kisah Maryam bintu Imran ini. Jadi Maryam bintu Imran ini adalah anak dari Imran. Imran adalah seorang, kalau kita katakan adalah di zaman tersebut adalah pemimpin dari para rahib tatkala itu. Alimnya para ulama. Ya, sehingga ulama-ulama yang ada di situ adalah muridnya Imran. Namun dia sudah meninggal dunia. Kemudian istrinya melahirkan Maryam. Ketika istrinya melahirkan Maryam, maka murid-muridnya para pendeta berebut-rebutan untuk memelihara Maryam, ya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun." Kau tidak hadir di hadapan mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala para pendeta-pendeta tersebut rebut-rebutan siapa yang lebih utama untuk mengayomi Maryam. Mereka rebut-rebutan karena ingin mengayomi anaknya ustadz, gampangannya demikian. Ini anak kiai,
Ya, anak kiai kita semuanya menghormati kiai tersebut. Punya putri, rebut-rebutan mereka untuk mengayomi putri tersebut. Sampai idh yaqtasimun, mereka bertengkar. Mereka bertengkar, para pendeta-pendeta tersebut ingin mengayomi Maryam. Akhirnya tidak ada jalan lain tatkala timbul pertengkaran kecuali qur'ah dengan diundi. Ayyuhum ya idh yulquna aklamahum, tatkala mereka melempar pena-pena mereka. Ini ada khilaf di kalangan para ulama bagaimana cara mereka melakukan qur'ah. Bagaimana cara mereka mengundi, ya. Ada yang mengatakan maksudnya dengan pena, ya, ada yang mengatakan dengan tongkat, ya. Qalam situ maksudnya tongkat. Ada yang mengatakan dilemparkan di sungai, nanti tongkatnya yang keluar, itulah yang mengayomi Maryam. Wallahu a'lam bishawab, tidak tahu bagaimana caranya. Intinya akhirnya yang menang qur'ah, yang menang undian tersebut adalah Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria. Zakaria ini, ya, Zakaria ini adalah hubungan keluarga dengan Maryam, istrinya. Ada yang mengatakan istrinya adalah saudarinya Maryam, ada yang mengatakan istrinya Zakaria adalah bibinya Maryam. Sebagian ulama merajihkan bahwasanya istrinya Zakaria adalah kakak perempuannya Maryam. Kenapa? Dalam hadis disebutkan waktu Nabi SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya, ya, maka dikatakan hum abnaul khalah, yaitu Isa dan Yahya sepupuan. Isa dan Yahya apa? Sepupuan. Berarti Maryam ibunya Isa, kemudian ibunya Yahya, istrinya Zakaria. Yahya bin Zakaria. Berarti kalau ibunya Yahya adalah bibinya Isa, berarti ibunya Yahya adalah saudarinya Maryam. Paham atau tidak? Mau digambar pakai anu? Intinya ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah, saya ulangi, khilaf di kalangan para ulama, apakah istrinya Zakaria ini adalah bibinya Maryam, saudarinya ibunya Maryam, ataukah istrinya Zakaria adalah kakaknya Maryam? Kakaknya Maryam. Yang dirajihkan dalam hadis bahwasanya ini adalah saudarinya Maryam karena Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam adalah abnaul khalat, yaitu adalah sepupuan. Ibunya Yahya adalah bibinya Isa, ibunya Isa adalah bibinya siapa? Yahya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya Zakaria adalah kerabat kepada Maryam bil musaharah karena pernikahan, apakah sebagai suami bibinya atau sebagai suami kakaknya Maryam. Maka Allah sebutkan wa kaffalaha Zakaria, maka dirawat oleh Zakaria. Maka dibuatlah tempat khusus, ya, disebut dengan mihrab. Mihrab maksudnya bukan mihrab seperti masjid sekarang. Mihrab adalah tempat khusus untuk beribadah, bukan seperti istilah mihrab di zaman kita, ya. Maka kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Maka Maryam sibuk beribadah. Dia telah dijanjikan untuk berkhidmah kepada Baitul Maqdis, ya. Ya. Tentu kisahnya panjang sebelumnya, tapi saya lewat aja. Intinya dia beribadah di Baitul Maqdis. Akhirnya Zakaria yang membawakan makanan bagi Maryam. Bawa makanan, kalau sudah habis dibawa lagi oleh Zakaria alaihissalam. Sampai satu hari Zakaria kaget, dia mau bawa makanan, makanan sudah ada di tempatnya Maryam. Yang menakjubkan, makanan tersebut juga makanan yang tidak pada biasanya. Ada buah-buahan yang ada di kamarnya Maryam atau tempat ibadahnya Maryam, mihrabnya Maryam, yang buah tersebut hanya tumbuh di musim panas tetapi ada di musim dingin. Atau sebaliknya, buah-buah tersebut tidak tumbuh kecuali di musim dingin, ternyata di musim panas ada di kamarnya Maryam. Makanya Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapatkan rezeki ini? Pertama, aneh, rezeki tersebut tiba-tiba datang. Yang kedua, jenis rezeki tersebut juga adalah jenis yang tidak pada zamannya. Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi rezeki kepada yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Intinya Allah menguji Maryam setelah itu, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam, ya. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya fattakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiyya. Allah mengatakan, sebutkanlah wahai Muhammad tentang kisah Maryam tatkala dia menjauh ke arah timur, ya, untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dia mengambil hijab agar orang tidak mudah masuk ketemu dengan dia. Dia konsen
ya, untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah uji. Allah kirim Jibril alaihissalam. Fatamathala laha basharan sawiyyan. Ini menunjukkan bagaimana sifat iffahnya Maryam. Ya. Allah mengirim Jibril di tempat yang sepi, dan Jibril tatkala itu fatamathala laha basharan sawiyyan, dalam bentuk seorang laki yang sempurna, itu sangat tampan. Sangat tampan, ketemu Maryam, tidak ada orang, tiba-tiba masuk. Dan ini godaan bagi apa? Maryam, ya. Makanya Maryam menyangka Jibril, lelaki ini ingin menggodanya. Maka langsung dia berkata, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari engkau wahai sang pemuda, kalau memang kau bertakwa tinggalkan aku. Luar biasa Maryam, ya. Maksudnya lihat ujian, ya. Ini lelaki tampan, bukan lelaki bahlul kemudian hidung pesek sana pesek enggak, ini tampan. Kemudian di tempat yang tersembunyi, enggak ada yang tahu. Kemudian cuma berdua saja, dan ini puncak-puncak ujian. Kita tahu fitnah lelaki adalah wanita, fitnah wanita juga adalah lelaki. Ini ujian yang sangat berat. Dan makanya ya Allah sebutkan tentang kisah Yusuf alaihissalam dengan Zulaikha, ujian yang sangat berat. Nabi SAW juga sebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Di antaranya kata Nabi SAW, ini semua amalan hebat, 7 amalan tersebut, semua amalan luar biasa. Sampai ada yang mengatakan amalan yang terberat di antara 7 tersebut adalah yang nomor 5, ya, yaitu tatkala Nabi mengatakan rajulun da'tu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang lelaki dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan kaya raya. Bukan cantik miskin, bukan kaya raya jelek, enggak. Tersempurna, berkumpul 2 kesempurnaan. Dari sisi fisik cantik, dari sisi harta kaya raya, apalagi yang kurang. Maka dia berkata, "Inni akhafullah." Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat ya akhi. Antum saya rasa tidak pernah diuji dengan begitu. Mana ada cewek cantik kaya raya naksir antum? Mana ada? Enggak ada. Kalau ada mungkin setengah cantik atau setengah kaya atau miskin pingin duit antum, ya. Macam-macam, ya. Tapi kalau cantik kaya raya naksir antum, muji, telepon WhatsApp terus, wah itu enggak ada saya rasa. Kalau model-model antum, ya. Jangan tersinggung, ya. Saya bilang ini orang hebat, ya. Tetapi di ujian tersebut, ujian itu sangat benar-benar merupakan ujian jika terkumpul beberapa hal. Yang pertama, tidak ada yang lihat. Yang kedua, ya, sarana sangat mudah. Yang ketiga sangat menarik. Ini 3. Kalau terkumpul pada diri antum, ketahuilah antum sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi apa, Pak? Apa? Enggak ada yang lihat. Yang kedua? Apa? Sangat mudah, tidak ada halangan, ya. Tidak ada halangan. Tidak ada yang menghalang-halangi, ya. Istri pun tidak tahu, ya. Enggak ada yang tahu, ya. Yang ketiga apa? Sangat menarik. Kalau enggak menarik kita, saya enggak tergoda. Enggak menarik. Ini menarik, cantik, kaya raya, apalagi yang kurang. Tapi dia berkata, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah. Kenapa Nabi cerita seperti ini? Agar kita ingat bahwasanya fitnah wanita, fitnah berdua-duaan dengan lawan jenis ini bukan gampang. Ini fitnah luar biasa. Terlalu banyak orang terjerumus di dalamnya, baik orang-orang awam maupun orang-orang saleh. Nabi bikin contoh lagi tentang 3 orang yang masuk dalam goa, kemudian ada batu menutup goa. Kemudian mereka tidak bisa keluar. Di antara orang tersebut ada satu berbakti kepada orang tuanya, ada yang satu karena dia amanah menunaikan hak gaji pegawainya. Di antaranya ada yang mengatakan inilah yang menyebabkan pintu goa akhirnya terbuka gara-gara orang ini. Yaitu yang dia bercerita bahwasanya Allah, saya dulu memiliki salah seorang sepupu yang sangat saya cintai wanita tersebut. Ya, kalau ada wanita di dunia ini cinta kepada seorang laki, cintanya paling besar itulah saya. Saya paling cinta kepada wanita tersebut. Kalau laki cinta kepada seorang wanita paling besar, maka sayalah orangnya. Saya sangat cinta kepada wanita tersebut. Artinya laki-laki ini dia mengejar-ngejar wanita tersebut. Ini pujaannya, ini cita-citanya. Tapi wanita tersebut selalu nolak, enggak mau. Bayangkan gimana berusaha dikejar-kejar, lari terus. Tapi dia tidak pernah putus asa untuk terus apa? Mengejar. Sampai akhirnya suatu hari dia pun terjebak dengan hutang atau kemiskinan atau yang lainnya sehingga dia harus pinjam uang sama saya. Maka saya pun kasih
emas kepada dia dengan syarat dia harus menyerahkan harga dirinya, menyerahkan mahkotanya kepadaku. Akhirnya wanita tersebut karena butuh, akhirnya dia serahkan. Sampai ketika aku sudah berada di antara keempat cabangnya, tinggal digauli, ya, tinggal digauli. Sudah, ini wanita cita-cita atau bukan? Cita-cita, impian, cita-cita, mungkin ngigau juga. Pokoknya semua ini wanita yang paling saya kejar-kejar. Tiba-tiba tinggal digauli, dia berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Maka saya pun tinggalkan wanita tersebut. Ini luar biasa. Luar biasa dari siapa? Luar biasa dari, bukan cuma 3 tadi, saya bilang bukan cuma sangat menarik, kemudian tidak ada yang lihat, kemudian tidak ada halangan. Yang keempat, dia sudah bersyahwat. Ini susah. Orang kalau sudah bersyahwat, setengah akalnya sudah pergi, kata orang. Bukan setengah, kadang hilang semua akalnya. Ya, yang dia pikir bagaimana bisa melampiaskan syahwatnya. Maka orang kalau sudah bersyahwat, dia tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan istrinya, tidak peduli dengan anaknya, yang penting dia melampiaskan syahwatnya. Tapi orang ini kemudian bilang, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ditinggalkan. Ini ujian hebat, dan inilah ujian yang dihadapi oleh Maryam bintu Imran. Bersendirian, datang laki tampan, bukan laki sembarangan. Maka Maryam bukan cuma menghindar, bahkan dia nasihati itu lelaki. Ternyata Jibril alaihissalam. Dia mengatakan, ya, ini dia enggak tahu. Makanya Nabi Yusuf juga waktu digoda, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berlindung, tidak merasa pede dengan apa yang iman yang dia miliki. Bahkan Nabi Yusuf berdoa, wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin. Kalau kau tidak palingkan aku dari godaan mereka, aku condong kepada mereka, wahai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Maryam melakukan 2 hal. Yang pertama, dia berlindung, a'udzu birrahman minka, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Kemudian dia ingatkan, in kunta taqiyya, kalau kau bertakwa tinggalkan aku. Jadi ikhwan, kalau ada, atau ibu-ibu, kalau ada ikhwan ngawur lagi naksir ibu-ibu, kemudian kirim pertanyaan, kirim rayuan-rayuan gombal, ya. Ibu bilang, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, ya. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian blokir, ya. Selesai. Bapak juga demikian. Kalau ada akhwat goda-goda tidak lewat jalur yang resmi, kemudian tiba-tiba ganggu, kirim foto-foto yang enggak, maka bilang a'udzu birrahmani minki, ya. Aku berlindung kepada Allah dari engkau, ya. Fattaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian blokir, ya. Jangan enggak diblokir, ya. Blokir, ya. Foto-foto yang dia kirim hapus, jangan disimpan. Karena kalau disimpan khawatir murojaah malam-malam, ya. Kapan murojaahnya? Kalau lagi diomelin istri, murojaah. Menghilangkan melampiaskan kesedihan. Lihat gambar-gambar wanita yang tidak halal bagi seorang. Intinya, akhirnya Maryam menjaga dirinya. Akhirnya Jibril mengatakan, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian yang dilewati oleh Maryam, yang menunjukkan dia adalah wanita yang benar-benar menjaga dirinya, tidak mau kontak dengan lelaki manapun yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya. Maryam tidak mengatakan, oh ya silakan duduk dulu, ada apa mas? Ada apa? Nggak ada. Mas dari mana mas? Masya Allah mas, ya. Enggak ada. A'udzu birrahman, langsung berlindung. Kita enggak tahu di awal-awal, mungkin, ya, kita kuat, di tengah jalan bisa jadi namanya setan, tahu-tahu melemparkan suatu, akhirnya kita jatuh cinta kepada suami orang misalnya, atau kita jatuh cinta kepada istri orang. Waliyadzubillah, ya. Setan yang melemparkan tersebut dalam hati seorang. La uzayyina lahum fil ard, sungguh kata iblis, aku benar-benar akan menghiasi bagi mereka. Setan bisa menghias, ya. Setan bisa menghias hingga seorang jatuh cinta pada hal yang haram. Maka inilah menunjukkan kesempurnaan Maryam dari sisi dia benar-benar menjaga dirinya. Di sisi yang kedua, Maryam diuji dengan ujian yang berat, yaitu mengandung tanpa suami. Makanya ketika dia mau melahirkan, dia berkata, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Seandainya saya meninggal sebelum saya hamil, ya, maka saya menjadi orang yang terlupakan, itu lebih baik. Kenapa? Maryam khawatir kalau dia hamil melahirkan, dia tidak bisa menghadapi ujian tersebut. Apa kata dunia? Bayangkan, orang-orang akan bilang,
Maryam, kirain anti wanita soleha, sok-sok pergi jauh-jauh bikin mihrab beribadah, ternyata simpan laki-laki di sana. Bayangkan apa kata dunia, berat. Selama ini dialah wanita terbaik di zamannya, semua orang memujinya. Tiba-tiba datang perut mengandung, hamil. Mau jawab pakai hujah apapun tidak bermanfaat. Mau bilang ini enggak mungkin, orang tidak mungkin percaya kecuali kau pasti digauli oleh seorang lelaki. Enggak mungkin tiba-tiba punya anak. Sekarang Maryam mau jelas pakai dalil apa? Saya suci, saya enggak mungkin. Makanya lebih utama dia diam biar Nabi Isa yang ngomong. Ngomong percuma, orang tidak akan membenarkan, ya. Dan itu ujian yang sangat berat bagi Maryam. Maka kemudian tatkala dia mau melahirkan, fa aja'al makhadhu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maka makhad itu adalah gerakan-gerakan seperti wal autabu tumakhat, yaitu susu yang digerak-gerakan. Tumakhat maksudnya Isa alaihissalam dalam perut sudah bergerak-gerak mau melahirkan, sudah goyang-goyang dalam perut ibunya. Maka berkumpul pada Maryam beberapa kesedihan. Pertama, rasa sakit yang dia alami karena ingin melahirkan. Yang kedua, rasa haus yang luar biasa, rasa lapar yang luar biasa, rasa khawatir yang luar biasa. Kalau anak ini lahir, apa yang harus saya katakan kepada orang-orang? Kesedihan yang bertumpuk-tumpuk berkumpul pada Maryam. Tapi Maryam pun sabar. Akhirnya Allah berikan jalan keluar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fanada min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusakhit alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri 'aynan fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Maka tiba-tiba ada suara dari bawah berbicara dengan Maryam. Apakah itu malaikat? Apakah itu Allah Subhanahu wa taala? Ataukah Isa bin Maryam yang berbicara sehingga dia tahu anaknya bakalan bisa berbicara? Dia mengatakan, wahai ibunda, tidak usah khawatir, ya. Allah telah mengalirkan sungai kecil bagimu untuk menghilangkan rasa hausmu. Adapun rasa laparmu, maka goyangkanlah, ya, akar pangkal korma, maka tusakit alaiki rotoban janiyah, maka korma-korma akan turun, bisa kau makan. Dan jangan bicara sama siapapun. Akhirnya Maryam pun melakukan apa yang dijalankan, maka akhirnya lahirlah Nabi Isa dan akhirnya menjadi seorang anak yang sangat soleh, bahkan menjadi nabi. Saking solehnya, maka sebagian orang menuhankannya. Sebagian orang menuhankannya, bukan bahkan sebagian kecil, bahkan miliaran orang menuhankan siapa? Nabi Isa. Tapi enggak usah heran, yang menuhankan sapi saja banyak, apalagi menuhankan Nabi Isa. Sapi yang harganya cuma berapa? 4,5 juta dijadikan Tuhan, ya. Bagaimana lagi dengan Nabi Isa alaihissalam? Intinya inilah kisah ringkas tentang Maryam bintu Imran, yang ibu-ibu, para akhwat, para ummahat, para jomblowat, ya, hendaknya berusaha mengumpulkan sifat-sifat Maryam. Yang pertama adalah al-iffah, benar-benar menjaga diri, jangan suka cengengesan sama laki-laki, ya. Ya, apalagi kalau sudah punya suami, silakan cengengesan sama suami, ya. Sama lelaki lain enggak, ya. Kita adalah milik suami, maka hadiahkan senyuman, kelembutan, ya, kepada suami. Adapun kepada yang lain biasa-biasa aja, ya. Ya, jangan kemudian berteman dengan lelaki baik di Facebook maupun Instagram, baik Twitter, enggak perlu, ya. Enggak perlu. Kalau ingin punya iffah, sudah enggak perlu punya hubungan sama laki-laki siapapun kecuali ada hubungan yang bermanfaat, entah bisnis, entah apa kek, ya, atau kerabat. Kalau enggak perlu. Ya, ada lelaki minta pertemanan, maaf, tutup, jangan terima. Kalau anti benar-benar ingin memiliki sifat apa? Iffah, ya. Sebagaimana Maryam. Kemudian yang kedua, membenarkan, wa saddaqat bi kalimati rabbiha, senantiasa membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi perintahkan, Allah perintahkan, maka kerjakan. Paling tidak membenarkan, jangan ditentang, ya. Karena mungkin dalam aturan-aturan, misalnya Nabi melarang begini, sementara wanita punya hobi begini, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW, maka dia tunduk kepada berita-berita dari Nabi SAW, dia benarkan bahwa ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus saya jalankan. Yang ketiga adalah wa kanat minal qanitin, adalah wanita yang taat, wanita yang ingin memiliki sifat seperti Maryam atau meniru sifat Maryam adalah taat beribadah. Bandingkan waktu kita untuk
medsos, dengan waktu kita untuk baca Quran, waktu kita untuk menelaah buku-buku agama, waktu kita untuk murajaah Al-Quran, waktu kita untuk berzikir, kita bisa membandingkan diri kita. Berapa lama kita baca Al-Quran? Apakah kita betah untuk zikir pagi petang? Ya, apakah kita betah untuk sholat qobliyah dan ba'diyah? Ataukah kita lewati hari-hari dengan sifat malas-malasan? Ya, sholat ya tidak sholat kecuali hampir habis waktunya. Sholat subuh menjelang matahari terbit, ya. Sholat duhur menjelang asar, sholat asar menjelang apa? Matahari tenggelam, sholat isya menjelang subuh, ya. Qobliyah dan ba'diyah lewat, ya. Qobliyah dan ba'diyah lewat, ya. Sementara jadwal sinetron tidak pernah ketinggalan, ya. Jadwal berita-berita artis selalu mengikuti, ya. Artis pertama, artis kedua, ya. Beritanya begini, beritanya begitu, artis ketemu artis, ya. Berita-berita tukang maksiat kita ikuti, ya. Waliyadzubillah, ya. Kemudian berita artis, ya. Sehingga waktu kita terbuang-buang, ya. Seperti saya katakan, sebagian wanita, masya Allah, ya, suami orang meninggal dia menangis, suaminya masih hidup dia omelin, ya. Sebagian wanita begitu, ya, dengar suami orang meninggal nangis, ikut nangis sedih, suaminya yang masih hidup diomelin, ya. Jangan demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadilah wanita yang minal qanitat, ya, yaitu sabar dalam beribadah. Ibadah butuh kesabaran, nuntut ilmu butuh kesabaran, tahsin Quran butuh kesabaran, ya, mencatat pelajaran butuh kesabaran, ya. Kemudian salat malam butuh kesabaran. Ibu-ibu kita ini waktu cepat habis. Ibu-ibu, sebagian ibu sudah tua, sebagian sudah peot, ya. Sebagian sudah mulai ompong, ya. Macam-macam. Kita enggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sudah sakit-sakitan. Terus waktu kita habis buat medsos, ya. Buat pertemanan yang kebanyakan, grup-grup kebanyakan, ya. Terus kapan kita mau bertemu dengan apa yang mau kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kita bawa adalah amal soleh. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada suami, ngurusin anak-anak, itu amal soleh. Wal baqiyatus shalihat, ya. Amal soleh al baqiyat yang tersisa. Adapun kecantikan akan pudar, ya. Adapun kesegaran tubuh akan pudar, semuanya akan peot, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi saya ingatkan kepada ibu-ibu sekalian, kepada kita juga para suami, jangan sampai kita terpedaya. Kita enggak tahu kapan dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita manfaatkan waktu menjadi qanitin. Baik. Ini tentang Maryam binti Imran. Yang kedua, Asiyah imra'atu Fir'aun. Datang dua ayat bercerita tentang imra'atu Fir'aun. Yang pertama firman Allah, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Ya, tatkala Nabi Musa alaihissalam dilepaskan oleh ibunya, ya. Dilepaskan oleh ibunya di Sungai Nil, ya. Dengan penuh kesedihan, ketakutan, khawatir anaknya tenggelam, khawatir entah diambil siapa, ya. Tiba-tiba diambil oleh istrinya Fir'aun. Ada khilaf siapa yang mengambilnya. Ada yang mengatakan istrinya Fir'aun sendiri lagi duduk-duduk, kebetulan Sungai Nil melewati kerajaan Fir'aun, ya, dan Allah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak punya anak, Asia tidak punya anak. Maka dia kejauhan dia melihat ada seperti apa namanya, keranjang yang lewat di tengah Sungai Nil, maka dia ngambil. Ada yang mengatakan pembantunya, ada yang mengatakan siapanya. Intinya sampailah Musa di hadapan dia. Kemudian tatkala dibuka, kemudian dia langsung jatuh cinta kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Kami lemparkan rasa cinta kepada dirimu wahai Musa. Ada yang mengatakan yaitu orang yang melihat Musa semuanya sayang sama Musa, ya. Fir'aun pun tadinya benci, akhirnya sayang sama Musa, ya. Ingin bunuh, ini anak Bani Israel, la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Kata istrinya, jangan kau bunuh anak ini, bisa jadi bermanfaat bagi kita atau kita jadikan anak angkat. Inilah Asia imratu Fir'aun yang kemudian memelihara siapa? Nabi Musa, kemudian dijadikan anak angkat untuk tinggal di kerajaan Fir'aun. Ini berita pertama, dan berita yang panjang dari Israiliyat yang tidak tahu sanadnya, ujung pangkalnya sahih atau tidak, wallahu alam bisawab.
Ya. Kemudian berita yang kedua tentang istrinya Maryam, istrinya Firaun, yaitu dalam akhir surat At-Tahrim kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dharaballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istrinya Firaun, yaitu Asiyah bintu Muzahim. Idh qalat, tatkala istrinya Firaun berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, ya Rabbku bangunkanlah di sisimu istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa amali, selamatkanlah aku dari Firaun dan selamatkanlah aku dari amal buruknya, ya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah dari orang-orang yang zalim. Inilah kisah yang singkat dari Asiyah bintu Muzahim, ya. Wallahu alam, sebagian ulama mengatakan awalnya dia menyembunyikan imannya. Dia sudah beriman sama Nabi Musa, namun di penghujungnya ternyata dia ketahuan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika imannya diketahui oleh Firaun, tentu hal yang sangat memalukan bagi Firaun. Dia selama ini menyerukan dia sebagai Tuhan, memaksa orang mengakui dia sebagai Tuhan. Ternyata istrinya, teman tidurnya, ternyata beriman kepada Tuhannya Musa. Ya. Ini hal yang sangat memalukan bagi Firaun. Tidak ada jalan lain. Dikasih dua pilihan kepada Asiyah. Pertama dihukum mati, atau bukan, yang pertama adalah diberikan, ya, kufur kepada Nabi Musa sehingga mendapatkan istana di dunia, tetap menjadi permaisuri yang dihormati oleh rakyat, ya, istrinya Firaun yang gagah perkasa, ya, yang luar biasa hebatnya, badannya gagah, pandai ngomong dan yang lainnya. Siapa tidak bangga menjadi istri raja? Jadi istri Pak Lurah saja bangga, apalagi jadi istri apa? Raja. Ya. Istri raja semuanya nurut. Apalagi raja tersebut dianggap Tuhan oleh rakyatnya, luar biasa. Kita seorang dia ada wanita jadi istri raja yang dimaki-maki sama rakyatnya saja bangga. Apalagi menjadi istri seorang raja yang semua rakyatnya tunduk dan menganggap dia sebagai apa? Tuhan. Tawaran dengan syarat kafir kepada Nabi Musa. Kalau tidak, maka dibunuh. Subhanallah. Berat. Tetapi Asiyah bintu Muzahim memilih untuk dibunuh. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa hendaknya dihafal oleh kita semua, terutama ibu-ibu, ya. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Dan ajarkan anak-anak putri-putri kita, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagiku di sisimu, bangunkanlah di sisimu bagiku istana di surga. Kata para ulama, Asiyah bintu Muzahim memilih istana di surga daripada istana di dunia. Asiyah bintu Muzahim memilih istana di dunia, di surga daripada istana di dunia. Hendaknya ibu-ibu demikian, ya. Pilihlah kenikmatan abadi di surga daripada kenikmatan sementara yang ada di atas muka bumi ini. Betapa banyak hal-hal yang menggoda ibu-ibu, ingin beli ini, ingin beli anu, ingin punya ini, ingin punya anu. Ketahuilah bahwasanya itu hanyalah kenikmatan yang sangat sementara. Ya. Saya ingatkan kepada sebagian ibu-ibu, ya. Apalagi di zaman sekarang sebagian ibu-ibu mungkin diberi kelebihan harta. Maka jangan sampai kemudian membeli barang-barang yang terlalu mahal, yang menyangka dengan barang-barang tersebut akan naik derajatnya di mata masyarakat, dan mungkin akan naik, ya. Tentu seorang tatkala memiliki tas yang murahan tidak sama dengan memiliki tas yang mahal, ya. Kalau memiliki tas mahal harganya 1 miliar, ya, apalagi harganya bandrolnya belum dilepas, ya. Semua orang lihat 1 miliar. Semua orang akan menghormati. Karena demikian manusia di zaman ini menjadikan barometer penghormatan dengan harta. Ini tidak bisa kita pungkiri. Apa yang dijadikan barometer oleh orang-orang untuk menghormati orang lain? Dengan hartanya, jabatannya, hartanya. Tapi hati-hati jika seorang wanita kemudian membeli barang yang terlalu mahal, ratusan juta, puluhan juta, 1 miliar, kemudian menjadikan dirinya menjadi angkuh, musibah. Ya. Sudah ada contoh orang-orang disiksa oleh Allah karena keangkuhan. Contohnya Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami benamkan dia, ya.
Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia keluar dengan kekayaannya, dengan bajunya yang mewah, dengan emasnya yang mewah, dengan budak-budaknya, dengan kendaraannya yang dihiasi. Keluar menemui kaumnya dengan puncak-puncak kesombongan. Ya, apa yang Allah katakan? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia dan seluruh hartanya dalam bumi. Kenapa? Karena sombong dengan perhiasan dia yang dimiliki. Nabi SAW pernah bersabda, bainama rajulu yamshi wa alaihi hullatan yatabakhtaru bihima. Tatkala seorang sedang berjalan, dia memakai dua gaun yang indah, laki-laki. Izar, sarung yang indah, rida yang indah, dan dia sombong dengan bajunya tersebut. Saya ingin sampaikan apa? Maksudnya orang bisa sombong terkadang gara-gara baju. Ibu hati-hati ibu ya. Ini baju saya, ini mereknya ini ya. Di belakang mereknya. Dengan niat untuk sombong dan angkuh, ini bahaya ibu-ibu. Ini penyakit yang paling dibenci oleh Allah, sombong. Ya. Dan itu bisa sombong. Kita menginginkan istana di dunia. Istana tersebut apakah dengan tas, dengan kemewahan di dunia. Kita lupa dengan kemewahan di akhirat. Maka tatkala laki ini sedang berjalan dengan dua gaun yang indah, kemudian dia sombong, maka Allah membenamkan dia dalam bumi, ya. Fahuwa yatajaljalu fiha, maka dia pun digoyangkan oleh Allah dalam bumi sampai hari kiamat kala. Hukuman bagi orang yang sombong. Bisa jadi anti dengan baju anti yang mewah. Saya bukan melarang pakai baju bagus, enggak apa-apa, tapi atur hati. Jangan sampai dengan kemewahan yang kita miliki kemudian kita jadi sombong. Allah suka, kata Nabi SAW, idza ataqallahu malan falyura atharu nikmatihi alaik. Kata Allah, jika Allah berikan kau harta, maka tampakkanlah dampak dari anugerah yang Allah berikan kepada engkau. Kita kaya enggak ada masalah, mobil bagus enggak ada masalah, baju bagus enggak ada masalah. Tapi jangan sampai derajat israf, berlebih-lebihan dan khuyala dan sombong. Kalau ternyata kita rasa bahwasanya barang yang kita pakai ini mengantarkan kita kepada kesombongan, buang itu barang. Kalau enggak kasih saya jualin ya. Berarti kita ini enggak kuat hatinya. Saya bilang ada orang pernah sombong gara-gara bajunya. Dan itu mungkin menimpa ibu-ibu dan dibenamkan dalam bumi. Ada orang sombong, kalau baju saja bisa bikin sombong, apalagi tas dengan harganya sekian-sekian. Ya. Dengan kendaraan bisa sombong. Dengan apa saja bisa sombong. Allah tidak suka sombong dengan berbagai macam wasilahnya. Namanya sombong, Allah tidak suka. Jangan sampai kita terpedaya dengan keistimewaan dunia sehingga kita meninggalkan istana di akhirat. Lihatlah bagaimana Asiyah bintu Muzaim. Saya ulangi. Jangan sampai anti ingin tinggi di hadapan orang-orang dengan kemewahan, tetapi di mata Allah hina sehina-hinanya. Kenapa? Karena kesombongan. Keluar dengan tas yang mewah, dengan baju yang mewah, kemudian dengan merasa bangga, tapi di mata Allah anti wanita paling hina. Kenapa? Karena ada kecongkakan, sombong dalam diri. Jadilah seperti Asiyah bintu Muzahim yang berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagiku istana di surga. Istana Firaun dia tolak di depan mata. Jadi raja, istri raja yang dianggap Tuhan oleh rakyatnya. Pilihan kalau ingin dunia luar biasa. Tapi dia memilih lebih baik meninggal, lebih baik wafat, mendapat istana di surga daripada istananya Firaun. Dan dia berdoa, Rabbi binili indaka, ya Allah, bangunkanlah bagiku di sisimu istana. Dia mendahulukan di sisi Allah daripada istana. Karena kalau berada di sisi Allah, meskipun tanpa istana adalah kebahagiaan, apalagi disertai dengan apa? Istana. Seorang berusaha mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia penuh dengan cobaan, jangan terpedaya dengan kemewahan hidup, jangan terlalu banyak nonton berita artis ya. Akhirnya pingin gaya-gaya hidup seperti artis, padahal suami cuma sales doang ya. Ya, kasihan suami ya. Ya. Karena apa yang kita tonton, apa yang kita lihat akan mempengaruhi gaya hidup kita, mau tidak mau. Teman kalau salah bergaul akan pengaruhi gaya hidup seseorang. Baik. Wanita berikutnya, lanjut kan? Tadi ada yang bilang dhaif, selesai ya. Wanita berikutnya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Nanti nonton aja di YouTube ya, kayaknya ada ceramah tentang apa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi intinya dia adalah wanita yang salehah
Di antara keistimewaan Aisyah dibandingkan istri-istri yang lain adalah penuntut ilmu yang luar biasa. Hafizat, dia menghafal apa yang tidak dihafal oleh istri-istri Nabi yang lain. Dan dia berfatwa, ya, orang-orang tahu dia adalah seorang wanita yang faqihah. Sehingga para sahabat, jangankan para ibu-ibu, para sahabat kalau mereka khilaf terkadang mereka pergi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha karena mereka tahu ilmu Aisyah yang sangat luas. Jadi para wanita, ya, selain rajin beribadah, jangan lupa juga rajin untuk apa? Ilmu, rajin untuk ilmu. Karena ilmu adalah ibadah tersendiri, ibadah yang mulia. Kalau hadir maka dicatat dan berusaha diamalkan. Ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan tadi dicatat, ya. Kalau bisa dicatat dalam apa? Hati, ya. Ya, biar tidak dilupakan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha memiliki banyak keutamaan, tentunya perlu kajian khusus. Saya pernah mengisi kajian 1,5 jam, ya, atau 2 jam tentang Aisyah radhiyallahu taala anha, dan mungkin saya ulangi lagi di sini. Kemudian di antaranya adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, ya. Ini cerita yang paling disukai oleh bapak-bapak, ya. Karena di antara sifat utama Khadijah adalah sangat taat kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah dengan Khadijah, usia pernikahan mereka 25 tahun. Tetapi Khadijah memberikan segala yang dia miliki untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amanat bi id kafara biyan nas." Khadijah beriman kepadaku tatkala orang-orang semua kafir kepadaku. Wa saddaqatni, dan dia membenarkan aku id kadzabat biyan nas, tatkala orang-orang semua mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha, dan dia tolong aku dengan hartanya. Semua hartanya dia berikan kepadaku untuk dakwah. Itulah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dialah orang pertama yang masuk Islam. Lebih pertama daripada Abu Bakar, lebih pertama daripada Ali bin Abi Thalib, lebih pertama daripada Zaid bin Harithah. Orang pertama mutlak yang pertama masuk Islam sebelum Waraqah bin Naufal adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai para ulama mengatakan dia yang pertama kali sannal fi islami sunnatan hasanah. Dia yang pertama kali mencontohkan bagaimana masuk Islam. Sehingga semua orang yang masuk Islam setelah Khadijah pahalanya ngalir kepada siapa? Khadijah, karena dia yang pertama kali mencontohkan. Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka suatu hari datang Jibril alaihissalam ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, hadhi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi ta'amun au idamun au syarabun." Kata Jibril, "Wahai Rasulullah, sungguhnya Khadijah sekarang sedang datang menuju engkau. Dia membawa sebuah bejana isinya makanan atau minuman atau idam, kaldu, ya. Fa idza hiya atatka." Kalau dia datang kepada engkau wahai Rasulullah, ya, maka sampaikanlah salam min rabbiha, sampaikanlah bahwasanya Allah mengirim salam kepadanya. Wa minni, dan juga salam dariku. Bayangkan seorang wanita dikirim salam oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita dikirim salam sama Pak Lurah saja senang. Apalagi artis kirim salam, senang. Ini Allah Subhanahu wa taala kirim salam. Berarti Allah punya perhatian khusus kepada Khadijah. Ya. Kemudian salam dari Jibril alaihissalam, ya. Wa basyirha, dan beri kabar gembira kepada dia bi baitin fil jannah, dengan istana di surga, min dari suatu mutiara raksasa, ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ke Jibril alaihi salam, la sakhabu fiha, ya, wala nasab, tidak ada hiruk pikuk di situ dan tidak ada keletihan. Sebagian ulama mengatakan kenapa Khadijah diberi balasan surga seperti itu, tidak ada hiruk pikuknya dan tidak ada keletihannya, karena selama di dunia dia mengurusi anak-anak Nabi SAW dengan luar biasa sehingga Nabi bisa konsentrasi untuk berdakwah. Khadijah tidak ingin suaminya disibukkan untuk mengurus anak-anaknya karena suaminya sudah menghadapi ujian berat di luar sana. Sehingga dia bersusah payah mengurusi anak-anaknya, tidak pernah mengeluh kepada Nabi SAW. Ya, maka dia diberi surga yang tidak ada keletihan lagi. Wala sakhab, tidak ada hiruk pikuk, karena Nabi SAW menikah bersama Khadijah 25 tahun. Tidak pernah Khadijah mengangkat suaranya sekalipun. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya. Maka ibu-ibu, ya, tentu menjadi Khadijah mungkin mustahil, ya. Tetapi,
ya. Tetapi berusaha ya. Berusaha ya, jangan suka angkat apa? Suara, senangkan hati suami ya. Bagaimana layani suami dengan sebaik-baiknya ya, agar suami ya bisa bahagia dan bisa menjalankan tugas dan aktivitasnya dengan baik ya. Semoga ibu-ibu bisa menjadi seperti Khadijah radhiyallahu taala anha ya. Amin ya rabbal alamin ya. Tapi terus latihan ya. Jangan cuma doa doang ya, latihan. Latihan. Gimana cari ibu? Misalnya gini saya cari ibu ya. Saya cari ibu-ibu biar tidak suka angkat suara sama suami. Misalnya mau angkat suara, suami bikin jengkel nih. Oh, ada tutup. Terus. Jangan angkat suara, tenang, sabar. Latihan itu latihan. Mas, kenapa? Enggak apa-apa, Mas. Gitu. Jadi perlu latihan. Kalau enggak latihan, ibu enggak bakalan bisa. Kata Nabi SAW, "Man yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa berusaha bersabar, maka Allah akan jadikan dia penyabar. Bisa berubah, enggak mungkin enggak berubah. Bisa berubah. Kalau berniat untuk berubah. Kalau enggak niat sejak awal enggak bakalan berubah. Kalau tidak latihan tidak bakalan berubah. Harus latihan. Harus latihan. Ya. Kalau suami menjengkelkan, jangan teriak-teriak, nanti sudah tenang baru nasihati, Mas. Mas tadi sangat menjengkelkan. Kenapa sayang? Mas tadi begini, pelan-pelan aja, enggak usah teriak-teriak. Ya. Usah teriak-teriak ya. Latih diri ya. Sudah Ibu ya? Saya butuh latihannya setelah ini ya. Setelah ini harus latihan supaya tidak angkat suara biar dapat istana di surga. Ibu-ibu, saya sering sampaikan, taat kepada suami itu ibadah yang agung. Bukan cuma baca Quran, bukan cuma salat malam, bukan cuma sedekah, bukan cuma ikut pengajian, bukan cuma layani ustadz, kasih makan ini makan anu, enggak. Ya, taat kepada suami, layani suami itu ibadah yang agung. Bahkan para ulama mengatakan jika seorang sudah menikah, maka baktinya kepada orang tuanya berpindah kepada suaminya. Dia lebih utama berbakti kepada suaminya daripada berbakti kepada kedua orang tuanya. Adapun hikmahnya ini pembahasan tersendiri. Intinya demikian. Maka seorang wanita kalau dia berbakti kepada ayah dan ibunya, dia merasa dapat pahala. Kalau dia merendahkan suaranya di hadapan ayah dan ibunya, dia merasa berpahala. Maka hendaknya dia hadirkan perasaan tersebut tatkala di hadapan suaminya. Suami ibu adalah pintu surga. Manfaatkan pintu sebaik-baiknya. Raihlah istana tertinggi di surga ya, dengan berbakti kepada suami. Tahan diri, kalau emosi tahan diri. Kalau ada keperluan tidak dipenuhi maka ngomong dengan suami dengan baik-baik, lembut-lembut, pelan-pelan ya. Jangan hanya lembut kalau sama Gojek baru lembut ya. Mas pesan ini Mas ya. Mas bisa antar ini Mas ya. Sama tukang bakso lembut ya. Mas tambah lagi satu mangkok Mas ya. Kalau sama suami tidak, ambil itu tuh, ambil ini tuh, enggak boleh ya. Jangan-jangan suaminya berangan-angan jadi tukang bakso ya. Baik, demikian saja kajian kita. Sekali lagi semoga ibu menjadi wanita yang salehah ya. Hidup di dunia ini penuh ujian. Terkadang seorang wanita diuji dengan suaminya yang banyak nuntut padahal tidak punya kemampuan ya. Ibu harus bersabar ya. Bekerja sama dengan suami dalam mendidik anak, dalam beribadah sampai Allah mengabadikan pertemuan kita dengan istri kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana adab kita terhadap orang tua yang belum mengenal sunnah dan sulit diberi masukan tentang larangan merokok, dan cara bersabar kita harus bagaimana agar tetap dalam manhaj salaf? Ya, orang tua masih merokok, ya nasihati pelan-pelan ya. Saya selalu ingatkan, kita ini jangan isti'jal, jangan terburu-buru. Orang tua dulu sama kita sangat sabar ya. Orang tua kita nangis-nangis sabar, digendong ya. Kita beol, dipopokin, diceboin ya. Orang tua sampai ngalah harus ngutang sana, ngutang sini, terkadang jual sawah, terkadang jual ini untuk sekolahkan kita. Masa enggak wahai orang tua merokok aja kita enggak sabar? Sabar. Mungkin orang tua suka ngerokok, mungkin orang tua suka main judi, waliyadzubillah, mungkin orang tua suka ini. Sabar. Dakwahi pelan-pelan. Mereka pernah bersabar, mengeluarkan keringat yang luar biasa dalam kondisi ketakutan, ya kekhawatiran semuanya gara-gara kita ya. Antum bayangkan, antum kalau udah nikah, antum istri antum, coba kalau istri antum, kemudian anak antum sakit, coba lihat bagaimana istri antum gelisahnya, nangis tidak berhenti-berhenti, lihat anaknya panas, digendong, gelisah. Itu dulu ibu kita seperti itu. Ya, bapak kita juga tentunya juga gelisah ya. Oleh karenanya, kalau ada kesalahan orang tua yang buat kita jengkel, yang buat kita mangkel,
Ya, kita dulu sering membuat mereka mangkal, sering membuat mereka jengkel ya. Ya, apa yang sabar kita ini enggak ada apa-apanya dibandingkan yang kesabaran mereka yang luar biasa. Jadi kalau mereka masih merokok, ya nasihati pelan-pelan. Jelaskan saja pelan-pelan, "Mak, ini enggak boleh, ini hukumnya haram, ini begini-begini." Menerima, alhamdulillah. Enggak terima, ya doain aja semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya berenang di kolam renang umum bagi wanita dalam keadaan kolam renang tersebut khusus digunakan untuk wanita dan tertutup dari luar. Tapi memang ada pakaian yang digunakan, ada yang sudah menutup aurat dan ada yang belum. Tentunya aurat antara laki-laki dengan laki-laki, kemudian sama dengan aurat antara perempuan dengan perempuan, ini pendapat yang lebih kuat ya. Aurat antara laki-laki dan laki-laki adalah sama dengan antara perempuan dengan perempuan. Aurat laki-laki terbagi menjadi dua. Aurat mughalladzah, aurat yang besar, yang berat ya, itu qubul wa dubur. Itu bagian depan maupun dubur. Ini yang sepakat ulama sau'atan tidak boleh dibuka sama sekali. Namanya aurat besar. Aurat kecil yaitu misalnya selain itu seperti paha sampai di lutut ya. Ini aurat kecil. Ada khilaf apakah dia aurat atau tidak berdasarkan hadis-hadis yang datang ya. In hasara fakhidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, terbuka paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi pernah berkata, "Gotti fakhidak fa innal fakhid minal aura." Tutuplah pahamu, sungguhnya paha termasuk aurat. Ada khilaf dengan para ulama, intinya terbagi menjadi dua. Maka itu juga berlaku di antara para wanita. Para wanita kubul dan dubur adalah aurat mughalladzah, tapi aurat secara umum adalah dari pusar sampai ke lutut, pusar sampai ke lutut ya. Maka jika pusar sampai ke lutut masih tertutup dalam kolam renang ya, maka tidak mengapa ya. Saya rasa orang berenang masih dadanya masih tertutup ya, mungkin pakai di atas lutut sedikit, pahanya tertutup ya. Tapi tadi saya katakan ya, ada yang paha itu dikatakan aurat mukhaffafah yang di antara para wanita tentunya. Mudah-mudahan tidak mengapa jika berenang memang di antara wanita. Saya tidak tahu maksudnya wanita buka aurat ini maksudnya bagaimana? Apakah pahanya kelihatan atau misalnya pakai bikini saja misalnya ya. Ibu-ibu boleh berenang tapi enggak usah lihat mereka ya. Enggak usah lihat mereka. Yang penting ibu-ibu berolahraga, kemudian hati-hati apakah di situ amanah atau tidak. Jangan-jangan ada yang foto-foto ya. Benar-benar dicek, jangan sampai ada yang foto situ, foto sana ya. Akhirnya aurat kita bisa tersebar ya. Tapi kalau aman dari itu semua, kemudian khusus para wanita, maka ibu berenang rame-rame. Adapun sebagian wanita yang mungkin bajunya masih pakai bikini sehingga pahanya kelihatan, yang ini kita enggak usah sama mereka dan enggak usah lihat mereka. Tidak mengapa insyaallah taala ya, karena enggak ada sarana yang lain. Kalau ada yang bisa buka kolam renang syar'i, tentunya itu lebih baik ya. Lebih baik sehingga ada aturan berpakaian tatkala berenang. Tapi kalau enggak ada, ya mau diapain ya? Yang penting kita tidak melihat aurat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Apakah wanita yang tidak bisa pergi ke majelis ilmu, tidak bisa nyetir, tidak ada yang mengantar, akan tetap mendapat pahala dan berkah jika ngaji lewat streaming saja? Insyaallah ya, insyaallah. Mengaji lewat streaming, lewat YouTube, datang langsung, semuanya ada pahalanya, meskipun pahalanya bertingkat-tingkat. Saya sudah 4 tahun ditalak, belum diurus di pengadilan. Sekarang saya tinggal di Jogja bersama anak-anak, masih adakah kewajiban saya terhadap suami kalau datang melihat anak-anak? Gimana sudah ditalak? Kewajiban apa? Udah enggak ada kalau sudah ditalak 4 tahun, sudah lewat masa iddah, sudah bukan istri lagi dan bukan suami lagi. Kecuali suaminya nikah ulang. Kalau suaminya nikah ulang jadi istri lagi. Kalau enggak, maka dia bukan suami dan anti bukan istrinya, ya. Adapun kalau suami datang menengok anak-anak maka tidak apa-apa, itu orang tua mereka. Jangan sampai, tidak boleh bagi seorang ibu yang sudah dicerai kemudian menanamkan kebencian kepada anak-anaknya untuk membenci bapak mereka, tidak boleh ya. Tetap ingatkan ini ayah kalian, berbakti kepadanya meskipun kita punya masalah dengan suami. Kalau saya memberi nafkah apakah saya boleh menerimanya? Ya kalau kita ternyata mengurus anak-anak tersebut
kita boleh makan dari nafkah tersebut karena kita yang ngurus ya. Karena kita yang ngurus, kita boleh makan sewajarnya sebagaimana kalau ada orang disewa untuk ngurusin anak-anak maka dia boleh memakan dari hasil atau dari pemberian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Suatu hari saya menemukan foto senonoh dan video di WA suami. Jujur saya sedih. Dan akhirnya dengan diam-diam saya ambil HP suami di saat beliau mandi dan saya hapus foto dan video itu. Salahkah saya Ustaz? Enggak salah. Enggak salah ya. Tetapi enggak mengapa Ibu nanti ngobrol sama suami tatkala waktu yang lain. Saya mau bicara khusus, saya yang sampaikan kesedihan Ibu ya. Saya sedih melihat engkau begini-begini, saya takut ya azab Allah Subhanahu wa taala menimpa kita, menimpa anak-anak kita. Nasihati dari hati ke hati, mudah-mudahan apa? Bermanfaat. Terkadang suami juga butuh nasihat istri, bahkan sering butuh nasihat dari istri ya. Kita mungkin seperti saya Ustadz, mungkin antum tidak tahu kesalahan saya, tapi istri saya tahu. Istri saya sering nasihati saya ya. Jadi tidak masalah seorang wanita menasihati apa? Suaminya atau suami menasihati istri. Ustaz, bagaimana jika ini ibu-ibu ini kebanyakannya curhat ya. Ustaz, bagaimana jika suami selingkuh sudah diingatkan namun masih belum dapat melepaskan wanita lain tersebut? Namun malah menawarkan opsi poligami. Sementara anak tahu bahwa dia belum punya ilmunya dan belum banyak belajar agama. Apakah jika suami teman anak ini tetap memaksa poligami, boleh kasih istri teman anak minta cerai? Semoga Allah beri berkahi Ustaz. Amin rabbal alamin. Tidak boleh seorang minta cerai gara-gara suaminya mau poligami. Ya. Kalau dia bilang saya berat, masukan saya belum bisa, saya khawatir, saya boleh. Tapi kalau kemudian minta cerai gara-gara suami poligami maka tidak boleh. Ya. Saya khawatir termasuk larangan dalam hadis ya. Nabi SAW melarang seorang minta cerai tanpa sebab ya. Yang bisa dia kasih masukan kepada suaminya ya. Misalnya dia bilang, "Mas, saya belum siap." "Kamu kapan siapnya? Dari dulu enggak siap-siap." Ya. Misalnya, "Mas, itu perempuan caramu sudah salah, Mas. Dari pertama saya khawatir nanti enggak berkah." Boleh aja kasih masukannya. Kalau terjadi apa yang terjadi maka hendaknya dia bersabar ya. Sebagaimana orang lain diuji, ada yang diuji cacat, ada yang diuji buta, ada yang diuji miskin, ada yang diuji begini, ada yang diuji poligami juga di antara ujian. Tapi kalau minta cerai tanpa ada sebab yang syar'i maka tidak dibenarkan. Kecuali misalnya suami setelah menikah ternyata tidak adil. Nah ini sebab syar'i. Sebab syar'i tidak adil. KDRT atau tidak perhatian, tidak bagi dengan adil, jatah nginap dan yang lainnya itu boleh. Ada sebab syar'i untuk minta cerai. Saya menikah sudah 10 tahun. Selama hidup hingga 40 tahun suami tidak sholat 5 waktu. Tidak memberikan kasih sayang kepada istri dan anak. Tidak mendidik istri dan anak. Saya selama 10 tahun tidur sendiri. Suami memilih tidur di luar. Kami tidak pernah bertengkar. Juga tidak jarang ngobrol. Tapi jarang ngobrol. Bicara hal penting hanya lewat WA. Saya berkali-kali komplain karena ini ke suami, tapi suami dingin. Dipanasin suaminya lah. Sampai saya akhirnya frustasi. Saya terpeleset tergoda laki-laki lain. Itu pun dari awal yang saya ceritakan ke suami, tapi suami yang tidak respon sampai saya memiliki anak dari laki-laki lain tersebut. Waliyadzubillah. Suami tetap diam menerima. Saya benar-benar frustasi saat ini. Saya bertobat, semoga Allah menerima tobat saya. Apakah saya boleh minta cerai pada suami saya? Saya ingin memiliki hidup baru dengan anak-anak yang di jalan sunnah. Boleh, enggak ada masalah. Minta cerai aja. Kalau suami tidak bisa nasihati, minta cerai. Berdoa kepada Allah, bertobat sungguh-sungguh agar bisa mendapatkan kehidupan rumah tangga yang baik. Suami seperti ini ya, tidak memperhatikan, tidur di luar, tidak memenuhi kebutuhan biologis, kemudian tidak sholat, apa yang mau diharapkan?
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwa kepada Allah berikan solusi. Mana yang lebih utama bagi seorang wanita, salat di masjid atau salat di rumah? Wanita yang terbaik di rumah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah buyutuhunna khairun lahun. Jangan melarang para wanita ke masjid, tapi di rumah lebih baik daripada di masjid. Oleh karena sebagian ulama mengatakan wanita yang salat di rumah mendapatkan 20 derajat sebagaimana laki salat di masjid. Ini bentuk pemuliaan Islam terhadap wanita. Tapi kalau dia ingin ke masjid, boleh, tidak dilarang. Minta izin dulu kepada suami. Syaratnya minta izin kepada suami. Yang kedua, ya, jangan berhias dan jangan berias. Ya. Saya pernah mendengar ceramah beberapa ustadz bahwa lelaki boleh memilih wanita karena kecantikannya. Apakah wanita juga boleh memilih lelaki karena rupanya? Bagaimana jika seorang wanita diajak ta'aruf oleh lelaki yang baik agamanya namun wanita tersebut sama sekali tidak tertarik dengan fisiknya? Apakah wanita tersebut boleh menolak? Jawabannya iya, sebagaimana lelaki boleh memilih, wanita juga boleh memilih dari sisi fisiknya. Ya. Falyanzur ila ma yaduku ila nikahiha, hendaknya seorang lelaki melihat nazar yang bisa memotivasi untuk menikah. Wanita pun demikian, syarat-syarat yang dipasang oleh syariat lelaki dalam memilih wanita itu juga syarat-syarat yang dipasang atau kriteria yang dipasang untuk wanita memilih lelaki, seperti ketakwaan, ya. Kemudian memandang yang kita suka, karena kalau kita tidak suka, susah kita untuk taat kepada suami. Bayangkan seorang wanita benci kepada suami secara fisiknya, ya. Maka dia sulit untuk melayani suaminya dengan hangat, ya. Kemudian sulit bagi dia untuk taat kepada suami karena dia benci kepada laki ini. Nah, kalau ibu tidak suka atau seorang wanita tidak suka oleh ada seorang lelaki ngelamar, dia tidak suka wajahnya, jangan terima. Jangan terima, karena menumbuhkan kecintaan di kemudian hari belum tentu berhasil. Karena kisah yang ma'ruf tentang Jamilah dengan Thabit bin Qais bin Syammas, yang di mana Jamilah minta khulu kepada Thabit karena la aibu Thabitan fi dini wala khuluqihi. Aku tidak mencela Thabit pada agamanya dan akhlaknya, tetapi saya tidak suka lihat apa? Thabit, ya. Saya tidak suka, ya. Kenapa dia tidak suka? Fisiknya, sehingga dia minta khulu. Maka tidak mengapa wanita kalau ternyata seorang laki datang melamar kepada dia, ternyata dia tidak seret, dia tidak bisa suka, maka jangan dipaksa. Sebaiknya dia tolak dengan alasan yang baik-baik. Dia bilang, qadarullah saya belum siap, gitu. Jangan bilang kamu jelek, jangan, ya, enggak boleh. Dia tersinggung, bilang aja saya belum siap. Semoga Allah memberikan pasangan lebih baik buat antum. Ya begitu, doain yang kebaikan seperti itu, enggak ada masalah. Dulu sebelum menikah saya dengan suami pernah melakukan zina, bukan zina kemaluan tapi zina pandangan, pegangan tangan yang menimbulkan syahwat. Sekarang saya dan suami sudah menikah tapi belum dikaruniai anak. Apakah dosa itu berpengaruh ke sekarang? Kalau kami sudah taubat, apa yang harus kami lakukan? Insyaallah kalau sudah bertobat sungguh-sungguh, taubatan nasuha, insyaallah mudah-mudahan tidak mempengaruhi. Tapi selain bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar, maka tempuh cara pengobatan yang secara medis coba atau secara herbal misalnya, ya, yang bisa membantu kesuburan, ya. Yang penting kita sudah bertobat, tidak ada yang luput dari kesalahan. Kalau sudah bertobat taubatan nasuha, ya semoga dampaknya juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang mulai husnudzon kepada Allah dan mulai menempuh usaha-usaha agar bisa punya anak. Aduh, pertanyaan yang ngeri-ngeri Ibu, ya. Intinya ibu-ibu, kalau ada masalah apapun, firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwa, salat malam, minta kepada Allah, baca Al-Qur'an, minta solusi kepada, berbuat baik sama orang lain, berbakti sama kedua orang tua kalau masih ada, ya. Silaturahmi, semoga dengan itu amal-amal tersebut
bisa memecahkan permasalahan rumah tangga kita. Wallahu alam bisawab. Demikian saja ya. Apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ini ada hadiah buku, katanya mau dikasihkan siapa terserah ya. Saya mau kasih siapa ini? Hah? Antum? Antum mau? Ayo ambil. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.